wabarakatuh. Perkenalkan kami mahasiswa Universitas Sumatera Barat Angkatan 2021, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi mengenai pengertian hukum perikatan, dasar hukum perikatan, azas-azas dalam hukum perikatan, wan prestasi dan akibatnya, serta hapusnya perikatan, yang diberikan oleh Bapak Muhammad Hendra SEMM selaku dosen mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Baiklah, perkenalkan, nama saya Febiola Kurnia, NIM 211061201074 sebagai moderator, dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Febi Janesya dengan nomor NIM 211061201107 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Rospita dengan nomor NIM 211061201116. Saya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Yani Putri dengan nomor NIM 211061201112. Saya sebagai pemateri. Baiklah, langsung saja kepada penjelasan materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Febi Janesya. Baiklah, poin A, pengertian hukum perikatan. Perikatan dalam bahasa Belanda disebut verbintenis. Istilah perikatan dalam literatur hukum di Indonesia. Perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan kerja kekayaan antara dua orang atau lebih, di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak yang lain berkewajiban atas sesuatu. Menurut ilmu pengetahuan hukum perdata, pengertian perikatan adalah hubungan dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih, di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak yang lain berkewajiban atas sesuatu. Para ahli memberikan pengertian tentang perikatan ini, diantaranya yang disampaikan oleh Maryam Darus Badrul Zaman, bahwa perikatan dimaknai sebagai hubungan atau hukum yang terjadi di antara dua orang atau lebih yang terletak di bidang harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas presentasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi presentasi tersebut. Sedangkan hukum perikatan dimaknai sebagai sepakat aturan yang memberikan peraturan terhadap dilaksanakannya perikatan. Selanjutnya, perbedaan perikatan. Poin A, obligatio civilis atau perikatan perdata, yaitu perikatan yang mempunyai akibat hukum. Yang kedua, obligatio naturalis atau perikatan alami, yaitu perikatan yang tidak ada akibat hukum. Yang B, inspanning verbintenis, yaitu perikatan yang terpresentasi berupa upaya. Selanjutnya, resultat verbintenis, yaitu perikatan yang presentasinya berupa hasil. Poin C, perikatan prinsipal atau perikatan pokok, yaitu perikatan yang dapat berdiri sendiri. Yang kedua, perikatan aksesorir atau perikatan perlengkapan, yaitu perikatan yang tergantung pada kegiatan pokok. Baiklah, yang B, dasar hukum perikatan. Pasal 1233 KUHP Perdata menyampaikan, tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena undang-undang. Maknanya, perikatan bersumber dari 1. Perjanjian, 2. Undang-undang. Namun demikian, perikatan juga dapat bersumber dari jurisprudensi, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, serta ilmu pengetahuan hukum. Dasar hukum perikatan berdasarkan KUHP Perdata terdapat 3 sumber, adalah sebagai berikut. 1. Perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. 2. Perikatan yang timbul undang-undang. Perikatan yang berasal dari undang-undang dibagi lagi menjadi undang-undang saja dan undang-undang dan perbuatan manusia. 3. Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum, dan perwakilan karena sukarela. Baiklah, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Rospita. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang azas-azas perikatan dan wan prestasi serta akibatnya. Azas-azas dalam hukum perikatan.
Azas hukum adalah pikiran dasar yang terdapat dalam hukum konkret atau di luar peraturan hukum konkret di Indonesia. Asas-asas dalam hukum perikatan diatur dalam buku 3 KUH Perdata, yakni 1. Asas kebebasan berkontrak, yaitu bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 2. Asas konsensualisme, artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas. D. Wan prestasi dan akibat-akibatnya. Wan prestasi atau yang juga dikenal dengan cedera janji, default non-fulfillment atau breach of contract adalah suatu kondisi tidak dilaksanakan suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama-sama, sebagaimana yang dinyatakan dalam kontrak. Wan prestasi dapat terjadi karena kesengajaan, kelalaian ataupun tanpa kesalahan, kesengajaan dan kelalaian. Konsekuensi yuridis dari wan prestasi adalah timbulnya hak dari pikiran yang dirugikan dalam kontrak tersebut untuk menuntut ganti rugi dari pihak yang melakukan wan prestasi. Bentuk-bentuk ataupun model wan prestasi adalah 1. Wan prestasi berupa tidak memenuhi prestasi. 2. Wan prestasi berupa terlambat memenuhi prestasi. 3. Wan prestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi. Adapun bentuk-bentuk dari wan prestasi bisa berupa 4 kategori, yakni 1. Tidak melakukan yang disanggupi akan dilakukannya. 2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. 3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Akibat-akibat wan prestasi berupa hukuman atau akibat-akibat bagi debitur yang melakukan wan prestasi dapat digolongkan menjadi 3 kategori, yakni 1. Membayar kerugian diderita oleh kreditur atau ganti rugi. 2. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. 3. Peralihan risiko. Peralihan risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi objek perjanjian. Baiklah, materi yang terakhir yang akan dijelaskan oleh Yani. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai materi tentang hapusnya perikatan. Perikatan itu bisa hapus jika memenuhi kriteria sesuai dengan pasal 1381 KUH Perdata. Cara penghapusan suatu perikatan adalah sebagai berikut. Pembaruan hutang novasi adalah suatu persetujuan yang menyebabkan hapusnya suatu perikatan dan pada saat yang bersamaan timbul perikatan lainnya yang ditempatkan sebagai pengganti perikatan semula. Perjumpaan hutang atau kompensasi. Kompensasi adalah salah satu cara hapusnya perikatan yang disebabkan oleh keadaan di mana dua orang masing-masing merupakan debitur satu dengan yang lainnya. Pembebasan utang. Secara sederhana, pembebasan utang adalah perbuatan hukum di mana dengan itu kreditur melepaskan haknya untuk menagih piutangnya dari debitur. Selanjutnya, musnahnya barang yang terutang. Apabila benda yang menjadi objek dari suatu perikatan musnah tidak dapat lagi diperdagangkan atau hilang, maka berarti setelah terjadi suatu keadaan memaksa atau force majeure sehingga undang-undang perlu mengadakan pengaturan tentang akibat-akibat dari perikatan tersebut. Kebatalan dan pembatalan perikatan. Bidang kebatalan ini dapat dibagi dalam 2 hal pokok, yaitu batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Syarat yang membatalkan, ketentuan isi perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak, syarat mana jika dipenuhi mengakibatkan perikatan itu batal, sehingga perikatan menjadi hapus.
Kadaluarsa, lampau waktu adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Baiklah, untuk kesimpulan materi kami ialah dalam upaya meningkatkan taraf dan standar hidupnya anggota masyarakat akan melakukan berbagai usaha untuk memenuhi kebutuhannya, termasuk terpenuhi kebutuhan tempat tinggal dan tempat usaha. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, manusia dapat melakukan hubungan hukum berupa jual beli, sewa menyewa atau bentuk hukuman lainnya. Hubungan hukum tersebut dapat direalisasikan dalam bentuk perjanjian tertulis. Perikatan dalam bahasa Belanda disebut verbinteres. Perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Menurut Maryam Darus Badru Zalman, bahwa perikatan dimaknai sebagai hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang atau lebih yang terletak di bidang harta kekayaan dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan yang lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut. Baiklah, itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.